Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu ada jangkauan antar kuartil, simpangan baku, ragam atau varians, desil, dan juga persentil. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rumusnya itu adalah J sama dengan Xmax kurang Xmin. J adalah jangkauan, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah range. X adalah nilai data, max and min adalah nilai terbesar atau nilai terkecil. Kemudian yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya itu adalah H sama dengan Q3 kurang Q1. H adalah jangkauan antar kuartil, sedangkan Q3 adalah kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Yang selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Ini berarti rumusnya itu tidak jauh berbeda, hanya ditambahkan 1/2 di depannya. Sekarang saya sudah memiliki contoh soal untuk bagian jangkauan kuartil dan juga simpangan kuartil. Yang pertama saya akan mengerjakan bagian jangkauan dulu. Jadi rumus dari jangkauan itu adalah jangkauan sama dengan Xmax kurang Xmin. Di sini bisa kita lihat dari tabelnya, nilai yang paling besar itu adalah 99, sedangkan nilai yang paling kecil adalah 40. Itu berarti kita tinggal masukkan angkanya saja, yaitu 99 kurang 40. Ya ampun. Hasilnya itu adalah 59. Itu berarti jangkauannya adalah 59. Sekarang kita akan mencari jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartil. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yang pertama itu adalah 3 ditambah dengan 5 adalah 8 tambah 7 15 ditambah 10 25 ditambah 4 29 ditambah 3 dan ditambah 1 berarti 30. Dan dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa total semua frekuensinya itu adalah 30. Nah, rumus dari jangkauan antar kuartil ini adalah H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Dan kita akan mencari kelas dari Q3 dan Q1 ini. Caranya adalah saya cari yang Q3 dulu ya. Q3 sama dengan 3N karena dia itu Q3 per 4. N itu adalah jumlah frekuensi, berarti 3 kali 30 per 4. 3 kali 30 90 bagi 4 hasilnya itu adalah 22,5. Nah, dari sini kita tuh bisa melihat 22,5 ini tuh terletak pada frekuensi kumulatif yang ke-25. Ini berarti kelas dari Q3 adalah 70 sampai 79. Q3. Oke. Sekarang kita akan menentukan nilai Q3-nya berapa, yaitu Q3 sama dengan tepi bawah ditambah dengan 3N per 4 dikurang dengan FK sebelumnya per frekuensi kali dengan jarak interval. Ya ampun. Kali dengan jarak interval. Jarak interval. Tepi bawah itu adalah nilai 70 ini tuh dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 69,5 ditambah 3 per 4 tadi itu 22,5 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 25 sebenarnya 15 berarti kurangi dengan 15 per frekuensi dari kelas Q3 ini adalah 10, berarti per 10
kali dengan jarak dari 40 sampai 49, yaitu 10. Nah, ini tuh tinggal kita hitung saja. 69,5 tambah 22,5 kurang 15 itu 7,5 dikali dengan 10, 75 dibagi lagi dengan 10, yaitu 7,5. Berarti nilai Q3 ini adalah 69,5 tambah 7,5, hasilnya adalah 77. Oke, dan sekarang kita akan mencari nilai Q1. Untuk mencari Q1, caranya itu sama saja, yaitu Q1 sama dengan N per 4. Berarti 30 bagi 4 hasilnya itu adalah 7,5. Nah, 7,5 ini itu terletak di 8 sini, ya kan? Berarti nilai Q1 itu adalah 50 sampai 59. Q1. Oke. Nah, kita akan mencari nilai Q1-nya. Yaitu tepi bawah tambah tambah N per 4 kurang FK sebelumnya bagi frekuensi kali dengan jarak interval. TB-nya itu sama seperti tadi, yaitu 50 dikurangi dengan 0,5 menjadi 49,5 tambah N per 4 itu tadi 7,5 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya adalah 3 bagi frekuensinya yaitu 5 dikali dengan jarak interval 10. 10. Oke, dan kita tinggal hitung saja. 7,5 kurang 3 adalah 4,5 dikali dengan 10/9 dibagi dengan 5 yaitu 9. Berarti hasilnya itu adalah 49,5 tambah 9 adalah 58,5. Ini adalah nilai Q1. Oke, setelah saya atur kembali, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu Q3 adalah 77 dan Q1 adalah 58,5. Jadi kita tinggal masukin saja rumusnya untuk jangkauan antar kuartil. Berarti H sama dengan Q3 kurang Q1. 77 kurang 58,5, hasilnya itu adalah 18,5. Ini adalah tuh hasil jangkauan antar kuartil. Sedangkan untuk simpangan kuartil, rumusnya itu adalah QD sama dengan 1/2 buka kurung Q3 kurang Q1 tutup kurung. Berarti caranya itu tidak jauh berbeda, hanya saja pada simpangan kuartil itu ditambahkan 1/2 ini. Berarti 1/2 dikali dengan 18,5 dan QD-nya adalah 9,25. Oke, ini adalah contoh soal desil. Jadi di sini tuh diberikan 15 data dari 10 sampai 89. Sampai 84. Dan dia ini tuh ingin bertanya desil keempatnya itu sama dengan berapa. Oke, untuk rumus desil kita akan kerjakan. Oke. Rumus desil itu adalah desil sama dengan I per 10 N tambah 1. N adalah frekuensi nilainya. Karena dia ini menanyakan desil keempat, otomatis kita akan
menggantikan huruf I itu menjadi 4. Berarti D4 atau desil 4 sama dengan 4 per 10 ditambah dengan N plus 1. N-nya kan ini tuh ada sebanyak 15 ya. Berarti kita masukkan saja angkanya. Desil 4 sama dengan 4 per 10 ditambah 15 tambah 1 yaitu 16. 4 dikali dengan 16 bagi 10 hasilnya itu adalah 6,4. Nah, hasilnya itu tidak berhenti sampai sini saja. Karena dia itu ada perkomahan, berarti kita bisa menambahkannya seperti ini. Berarti data ke 6 tambah 0,4 buka kurung, kan ini tuh kan tadi hasilnya adalah 6 ya, berarti itu data ke 6, dan untuk mencarinya kita harus mengurangi data setelah hasil dikurangi dengan data hasil. Itu berarti data ke 7 dikurangi dengan data ke 6. Oke, kita hitung. Berarti data ke-7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 adalah ini, sedangkan data ke-6 adalah ini. Berarti 58 kurang 56 sama dengan 2. Berarti 6 tambah 0,4 dikali dengan 2. 0,4 dikali dengan 2 adalah 0,8. Berarti hasilnya itu adalah 6 tambah 0,8 berarti 6,8, dan karena data ke-6 ini itu adalah 56, otomatis menjadi 56 tambah 0,8, hasilnya adalah 56,8. Oke, ini adalah contoh soal untuk bagian persentil. Di sini tuh sudah diberikan satu soal berisikan sebanyak 8 nilai dan ditanya persentil ke-12 itu berapa. Kita akan langsung kerjakan saja. Rumus persentil itu adalah I per 100 buka kurung N plus 1. Oke, karena dia tuh ingin mencari P ke-12, berarti kita tulis saja persentil ke-12 sama dengan 12 per 100 buka kurung semua N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ditambah 1 berarti 9. Berarti 12 kali 9 per 100 itu hasilnya adalah 108. 10,8. Maaf ada anjing. Ini saya sudah memiliki soal persentil dan ditanya persentil ke-70 itu berapa. Kita akan langsung saja kita kerjakan. Sebelum itu saya akan menghitung dulu berapa total semua nilai soalnya, dan totalnya itu adalah 10. Berarti persentil I sama dengan per 100 buka kurung N plus 1. Karena ditanya persentil ke-70, berarti kita bikin saja persentil 70 sama dengan 70 per 100 buka kurung N 10 ditambah 1 berarti 11. Berarti kita hitung saja 70 kali 11, 77 bagi 100 berarti 7,7. Rumus dari persentil dan desil itu kurang lebih itu mirip-mirip, berarti kita uraikan lagi data ke-7 tambah 0,7. Karena dia itu data ke-7, berarti kita bikin data ke-8 kurang data ke-7. Data ke-8-nya ini adalah 22, sedangkan data ke-7 adalah 20.
Berarti 22 kurang 20 adalah 2. Berarti 7 tambah 0,7 buka kurung 2 tutup kurung. Ini berarti 7 tambah dengan 0,7 kali 2 adalah 1,4, dan sebentar ya. Dan data ke-7 itu adalah 18. Berarti data ke-7 itu adalah 20. Berarti data ke-7 adalah 20 ditambah dengan 1,4 sama dengan 21,4. Berarti persentil 70 itu adalah 21,4. Oke. Oke, di sini adalah contoh soal untuk simpangan baku dan juga ragam atau varians. Di sini saya memiliki contoh soal data berkelompok, yaitu tinggi badan siswa kelas 10. Dan untuk mencari simpangan baku dan ragam atau varian, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Karena ini adalah data berkelompok, kita akan menguraikan dulu nilai tengah dan juga frekuensi dari nilai tengahnya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah nilai tengah dari 145 dan juga dari 145 sampai 149. Nilai tengahnya itu adalah 147. Begitu juga dengan nilai tengah dari 150 sampai 154 adalah 152. Dan seterusnya begitu. Jadi di sini sudah saya uraikan semua nilai tengahnya, dan sekarang kita akan mencari frekuensi nilai tengahnya. Cara mencari frekuensi nilai tengah itu adalah dengan nilai tengah dikali dengan frekuensi. Berarti 147 dikali dengan 7 adalah 1029. Begitu juga seterusnya. 192 dikali dengan 100 berarti 1520. Oke, di sini sudah saya uraikan semua hasilnya. Dan untuk mempermudah kita mencari rata-rata, kita bisa menjumlahkan dulu semua frekuensi ini. Berarti 7 tambah 10 tambah 11 tambah 9 tambah 7 tambah 4 adalah 48. Dan kita juga harus menjumlahkan total frekuensi nilai tengah. Dan setelah saya totalkan tadi, hasilnya itu adalah 7591. Dan dari sini kita bisa mencari rata-rata dari data berkelompok ini. Berarti cara mencari rata-ratanya itu sama saja, yaitu dengan cara frekuensi nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Berarti 7591 dibagi dengan 48, dan hasilnya itu adalah 158,1. Ini adalah nilai rata-rata. Dan ini adalah rumus dari rata-rata data berkelompok. Oke, sekarang kita akan mencari nilai ragam serta simpangan bakunya. Dan di sini saya sudah memisahkan tabel untuk varian atau ragam untuk memudahkan dalam bekerja. Seperti yang sudah tadi kita temukan, yaitu rata-ratanya adalah 158. Kita akan mencari ragam atau variannya serta simpangan baku. Di sini saya sudah memisahkan tabel frekuensi dan juga nilai tengah dari tabel sebelumnya. Dan untuk mencari nilai ragam atau varian, kita harus melewati beberapa langkah yang cukup rumit. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan nilai dari nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata. Kita akan bikin dulu tabelnya.
Berarti nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Ini ya ampun. Ini. Nah, ini tuh berarti nilai tengah ini dari 147 dikurangi dengan nilai rata-rata yaitu 158 kurang 1. Dan hasilnya itu adalah min 11,15. Begitu juga seterusnya. 152 dikurangi dengan 198,1 mendapat hasil yaitu 6,15. Di sini sudah saya uraikan semua hasilnya. Setelah itu kita akan pangkat duakan semua ini. Oke, berarti kita tulis saja yaitu nilai tengah dikurangi dengan rata-rata pangkat 2. Ya ampun, pangkat 2. Oke. Itu berarti semua yang ada di sini itu akan kita pangkat duakan. Berarti stepnya itu sama saja. Min 11,15 dipangkat 2 hasilnya itu adalah 127. Ini tuh menjadi nilai positif karena min dikali min berarti positif ya. Begitu juga seterusnya. Min 6,15 dipangkat 2 menjadi 37,82. Dan di sini sudah saya uraikan semuanya. Nah, setelah langkah ini kita akan menentukan frekuensinya juga. Caranya adalah 124 ini dikali dengan frekuensi di sini. Berarti kita tulis lagi yaitu frekuensi buka kurung nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata pangkat 2. Ya ampun. Oke, berarti 124,32 dikali dengan 7 adalah 870,24 dan begitu seterusnya. Nah, ini sudah saya uraikan semuanya dan kita akan menjumlahkan semua hal yang ada di sini. Dan totalnya itu adalah 2712. Dan setelah ini kita akan mencari nilai ragamnya. Rumus dari nilai ragam atau varian itu adalah varian sama dengan simbolnya itu seperti huruf O pangkat 2 sama dengan jumlah frekuensi XI kurang rata-rata pangkat 2 per total frekuensi. Berarti 2712 per frekuensi di sini yaitu 48 sama dengan 56,5 sama dengan 56,5 dan soalnya itu meminta simpangan baku juga dan rumusnya itu tinggal di simpangan baku. Rumusnya itu tinggal dikuadratkan dari varian ini yaitu N sama dengan di sini tuh ada akar ada pangkat 2-nya. Kita pindahkan ke simpangan baku menjadi 56,5 adalah akar dari 7,52. Ya gak sih? Ini adalah hasil dari simpangan baku dan ini adalah hasil dari varian atau ragamnya.